Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari sejarah bangsa lain, perjalanan hidup manusia. Kenapa bangsa kita ini terkena musibah, terkena pandemi, dan bukan hanya bangsa kita sebetulnya, hampir seluruh penduduk dunia semuanya resah. Kenapa sih kok terjadi seperti itu? Kalau menurut Al-Quran ya, ini terkait dengan bangsa Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Musa ini memang bangsa yang sangat cerewet, banyak tanya tapi sedikit pengamalan kebaikannya. Itu berbanding terbalik. Nah ini sehingga mereka mendapatkan ujian atau bala atau azab. Gitu ya. Di sini di dalam Al-Quran dikatakan, ini kita tidak bacakan semuanya. Jadi Bani Israel itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, atau yang hidup pada waktu itu pada zaman kenabian Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihissalam itu hidup di negara Mesir ya. Negara Mesir pada zamannya zaman Fir'aun, pada zamannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu raja yang sangat lalim dan sangat zalim. Itu. Jadi Nabi Musa berkata, atau Allah bersabda terkait dengan Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kalian itu telah berbuat zalim pada diri kamu sendiri. Kenapa berbuat zalim pada dirinya sendiri? Karena umat Nabi Musa itu mengambil atau menjadikan salah satu hewan sebagai Tuhan. Itu anak sapi ya, dijadikan sebagai Tuhan, sesembahan. Maka Nabi Musa merintahkan kepada mereka, meminta pada mereka, fatubu ilallahi fatubu ila bari'ikum, sampai waqtulu anfusakum, disuruh bunuh diri sendiri. Itu lebih baik daripada musyrik, daripada syirik, mentuhankan anak sapi gitu tuh, samiri ya. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, bagi Allah itu lebih baik itu bunuh diri daripada musyrik gitu tuh. Kemudian terus dikatakan fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kalian jika kalian bertobat. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang gitu tuh.
Karena di daerah itu atau negara itu ada sedang situasinya demikian, ya, sehingga Nabi Musa disampaikan, Allah menyampaikan pada Nabi Musa, berkata pada Nabi Musa, wa qultum ya Musa lan nu'mi, mereka kaumnya Nabi Musa itu berkata pada Musa alaihissalam, ya, berkata pada kaumnya Nabi Musa itu berkata pada Nabi Musa, meminta, wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Jadi sudah begitu, ini si siapa namanya, karena si Samiri itu atau anak sapi itu nyata kelihatan oleh mereka, jadi seakan-akan Allah itu disamakan dengan itu, bisa dilihat Tuhan itu. Maka mereka minta pada Musa, ya Musa, coba tunjukkan Tuhan kamu, saya ingin melihat bentuknya kayak apa, kayak begitu tuh. Kemudian mereka itu diperlihatkan oleh Allah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyaksikan itu. Menyaksikan itu. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini lalu milaka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi kemudian summa ba'atsnakum fa ahyakum. Jadi manusia itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Musa. Allah, ya, kemudian Allah menghidupkan mereka karena setelah itu dibuat kacau, diperlihatkan kekuasaan Allah, dan mereka menyaksikan kekuasaan Allah yang begitu dahsyatnya itu, diperlihatkan dan dipendengarkan suara yang begitu gemuruh sangat besar sehingga mereka takut, bahasa sini maka kejiling barangkali, sehingga pingsan, meninggal. Tsumma ba'atsnakum ahyakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di mautikum, setelah mereka itu meninggal dunia, dihidupkan. Nah, kemudian Allah masih tetap menyayangi, wa walalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu yanfusahum yazlimun. Jadi mereka itu dilindungi, diberi payungan panas luar biasa. Mereka itu ketika musafir atau pindah ke suatu tempat, tapi Allah melindungi mereka, dikasih dikasih awan, berjalan itu kasih awan sehingga tidak terasa panas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi makanan yang sangat enak sekali, yaitu dari manna wasalwa. Itu di sini disebutkan adalah sejenis burung, ada mengatakan burung puyuh, burung makanan enak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, Allah memerintahkan makanan itu untuk mereka makan, dan itu makanan yang halal, yang baik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka tetap berbuat zalim. Ya, perbuatan zalim mereka itu tidak berpengaruh pada orang lain. Tidak akan mempengaruhi orang lain dan tidak akan mempengaruhi Allah dan mempengaruhi Nabi Musa, tapi perbuatan zalim yang mereka lakukan itu hanya berbalik pada diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun, walakin kanu anfusahum yazlimun, pada mereka sendiri itu perbuatan zalim itu, ya. Wa id qulna dribu hadhil qaryah wa id qulna dkhulu hadhil qaryata, kemudian Allah merintahkan untuk masuk ke suatu wilayah, ke suatu negeri. Di sini dikatakan Baitul Maqdis. Itu suruh masuk di situ, suruh tinggal di situ. Faqulu minha haitsu syi'tum ghawatan wa dkhulul baba sujada qulu hifatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Jadi mereka itu disuruh masuk, disuruh tinggal. Di sana sudah disediakan makanan-makanan yang nikmat-nikmat.
Itu suruh tinggal di situ, tapi mereka harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disediakan kebutuhan-kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak dibiarkan, mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji, wasanazidul muhsinin, Allah akan menambahkan, Allah akan memelihara, Allah akan menjaga, Allah akan memuliakan bagi orang-orang yang berbuat baik, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dipelihara oleh Allah. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum faanzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Tetapi ada yang kufur, ya, kufur pada Allah, kufur pada ajaran Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Tuh berbalik katanya tuh. Maka Allah fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, kemudian Allah menurunkan bala. Tuh, bala, penyakit pada orang-orang yang berbuat zalim. Karena perbuatan zalim mereka itu Allah menurunkan bala. Tuh, minas sama yumakanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Jadi bala itu turun dari langit atau keluar dari bumi, atau terjadi perubahan iklim yang tadinya familiar, kemudian berubah menjadi dahsyat, menjadi berbahaya. Udara tadinya sejuk, ya, enak dihirup, debu tadinya tidak bertabur dan sebagainya, tapi kemudian berubah menjadi bala, berubah menjadi penyakit. Itu kalau menurut Al-Quran, bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Berbuat fasik itu berbuat fasik dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat dosa pada para nabinya, atau menyalahi tuntunan ajaran agama. Jadi penyakit itu ditimbulkan, bala itu ditimbulkan atau timbul karena apa? Karena kekufuran, karena kemunafikan, karena kefasikan. Itu kekufuran, karena kefasikan, karena kemunafikan. Ini akan berdampak negatif. Yang tadinya senang jadi susah, yang tadinya sehat bisa sakit. Itu akibat itu, dampak daripada itu. Jadi rasa syukurnya itu hilang. Rasa syukurnya hilang, rasa amannya hilang. Kalau syukurnya hilang, amannya hilang. Itu, ya. Nah, apakah yang terjadi pada diri kita sekarang, pandemi corona, COVID ini akibat daripada itu? Ya kita lihat saja. Kita coba pelajari, kita teliti. Apa yang terjadi pada diri kita ini, pada bangsa kita ini? Bagaimana dengan undang-undang dasar? Bagaimana dengan dasar negara? Bagaimana dengan tujuan daripada kemerdekaan? Bagaimana dengan kemanusiaan? Bagaimana dengan ketuhanan? Bagaimana dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa tugas pemimpin? Apa tugas pejabat publik? Apa tujuan dari didirikan badan publik? Itu apakah dijalankan dengan baik atau tidak? Ketika itu dijalankan tidak baik, maka itu akan berefek negatif. Dan yang kena azab itu bukan hanya orang yang berbuat dolim saja. Orang yang ada di sekitar kita akan kena dampak. Itu akan kena dampak, akan kena dampaknya. Itu. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita itu beriman kepada Allah, kemudian kita beramal soleh, ketika kita mengaku sebagai diri kita sebagai manusia, maka kita juga harus manusiakan orang. Ketika kita sebagai rakyat, kita juga harus menghormati pimpinan, menghormati pemerintah, menghargai pemerintah. Tapi bagaimana kemudian pemerintah juga harus menyayangi rakyatnya. Supaya apa? Supaya rakyat aman, pimpinan atau pemerintah juga aman.
Ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang, jangan sampai terjadi ketidaknyamanan kemudian si rakyat itu. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan menurunkan bala, menurunkan penyakit, menurunkan ujian, menurunkan azab itu. Ya. Sebagaimana yang Allah berikan pada Bani Israel. Sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bisa menyeberangi laut, kemudian sudah aman, dilindungi, tidak kepanasan, dikasih permintaannya ketika haus dikasih minum oleh Allah, itu dikasih minum oleh Allah, ketika kepanasan dikasih naungan, si matahari itu ditutup oleh awan sehingga tidak kepanasan, ketika haus dikasih air, ketika lapar dikasih makanan, disediakan segala-galanya. Tapi ketika Allah merintahkan untuk ibadah, tapi mereka tidak mau menjalankan. Ketika suruh beriman pada Rasul, mereka tidak, malah kufur pada Rasulnya. Ini sehingga Allah kemudian menurunkan bala, penyakit. Nah, kita ini barangkali itu, kita perlu introspeksi. Itu. Kita perlu introspeksi. Tujuan kemerdekaan itu apa? Tujuan bernegara itu apa? Sebagaimana itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dalam dasar negara kita sudah dijelaskan di situ. Kalau terjadi pengkhianatan, maka efeknya, dampaknya adalah kita rasakan sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.